Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini meneruskan yang tata nama senyawa alkana ya. Sekarang lanjut ke tata nama senyawa alkena dan alkuna. Tidak jauh beda penamaannya dengan tata nama senyawa alkana, hanya pada alkena itu ada rangkap 2-nya, kemudian pada alkuna itu ada rangkap 3-nya. Nah, tata nama senyawa alkena itu bedanya dengan alkana memiliki rumus umum CnH2n untuk alkena. Kalau alkuna itu memiliki rumus umum CnH2n-2. Jadi kalau CnH2n berarti jelas C-nya, kalau C-nya 2 itu dimulai dari 2 ya, deret homolognya itu dimulai dari 2. Bagi yang nggak tahu apa itu deret homolog, deret homolog itu adalah deretan senyawa yang mengalami penambahan ya, penambahan jumlah atom secara teratur. Jadi misalnya kan kalau alkana kemarin C-nya 1 hanya 4, C-nya 2 hanya 6. Nah, kalau di alkena dia memiliki rumus umum CnH2n saja, maka tinggal dikalikan 2. Kalau C-nya 2 berarti hanya ada 4 gitu ya. Kalau ya, jadi perbedaannya hanya pada akhirnya saja. Kalau alkana itu anak ya dimulai dari metana, C-nya 1 metana, kemudian C-nya 2 etana. Nah, kalau alkena C2 itu etena. Kita lanjutkan ke tata nama senyawa alkena dan alkuna. Alkena, pada tata nama senyawa alkena tidak jauh berbeda dengan alkana, hanya perbedaannya pada penomoran saja. Ya, jadi yang pertama adalah rantai utama harus terpanjang dan memiliki ikatan rangkap. Jadi percuma kalau misalnya yang panjang, yang terpanjang, udah ini mah terpanjangnya ada 7 C-nya, kemudian ini ada 6. Tapi kalau yang 7 itu tidak memiliki rangkap rantai utamanya, berarti itu nggak bisa disebut rantai utama. Seperti itu ya. Jadi harus memiliki ikatan rangkap. Kemudian yang kedua sama ya penomoran. Tapi kalau di alkana penomorannya dari cabang terdekat, betul ya. Nah, jadi ini dari rangkap terdekat gitu ya. Jadi yang memiliki rangkap, kalau misalnya Bu ini cabangnya di nomor 4, tapi ini di nomor 2 cabangnya. Nah, jadi dimulai dari dari cabang yang terdekat saja. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah rantai utamanya jelas diberi akhiran. Kalau alkena berarti enak ya, kalau alkuna berarti una. Oke, jadi kalau di tata nama senyawa alkena itu jika pada alkena terdapat beberapa rangkap, jadi kalau rangkapnya rangkap 2 nih, rangkap 2-nya ada di rangkap 2-nya ada di nomor 2 sama nomor 3. Kalau 2 berarti di, kalau 3 berarti trien. Seperti itu ya. Untuk lebih lengkapnya kita simak contoh soal berikut. Mulai ke contoh soal yang pertama. Ini termasuk kepada alkena. Kenapa termasuk alkena? Karena di sini ada rangkap 2 sehingga dia disebut alkena. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari rantai terpanjang. Gitu ya. Mencari rantai terpanjang dari rantai hidrokarbon ini. Kita perhatikan boleh ya dari kiri, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke atas berarti 6, kalau ke bawah misalnya Bu bisa. Misalnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ke bawah ya, ingat dari ujung ke ujung. Kalau Bu kenapa nggak sampai sini aja? Nah, ini bukan ujung tapi tengah-tengah. Berarti ini tidak bisa disebut rantai utama karena dia tidak panjang gitu ya. Bu, gimana kalau misalnya dari ujung sini ke ujung sini? Boleh tidak? Kita perhatikan 1, 2, 3, 4. Dia kan hanya ada 4. Berarti terus kemudian dia tidak memiliki rantai rangkap atau dia tidak memiliki rangkap, berarti dia bukan rantai utama gitu ya. Nah, berarti dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Ini yang disebut dengan rantai utamanya. Oke, kita tandai. Nah, berarti kalau 7 apa? 7 itu heptena. Oh, betul. Karena dia adalah alkena, maka dia heptena. Nah, penomoran sekarang. Oh, sebelum ke penomoran, kita tandai dulu ini adalah sebagai cabang atau alkil. Nah, sekarang ke penomoran.
Ini metil, ini juga metil. Seperti itu. Nah, berarti ada 2 metil, berarti pakai di depan metil karena ada 2 penomorannya. Sekarang penomoran ini untuk menentukan posisi ya, seperti halnya di alkana juga mempunyai posisi cabang. Berarti dimulai dari kiri atau dari bawah. Nah, dari kiri atau dari bawah, tentunya dari kiri. Kenapa dari kiri? Karena dia cabangnya terdekat di sebelah kiri. Kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 ya. Posisi metil yang pertama ada di nomor 2 dan posisi metil yang kedua ada di nomor 5. Berarti namanya 2,5. Jangan lupa pakai koma ya. Jadi untuk menentukan untuk memisahkan angka dengan angka itu dengan koma. Kalau angka dengan huruf itu strip ya, berarti 2,5. Nah, ingat di alkena dan alkuna posisi cabangnya harus ditentukan dengan nomor. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2. Oh, berarti posisi cabangnya atau posisi rangkapnya di nomor 2. Berarti di sini 2,5 ini tuliskan dulu di metil. Baru posisi rangkapnya yaitu di nomor 2, baru strip heptena. Seperti itu ya. Siap. Kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua seperti ini. Nah, ini termasuk apa? Termasuk ke alkena karena di sini ada rangkap 2 ya. Rangkap 2-nya juga ada 2. Kemudian untuk yang tadi yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari rantai terpanjang atau rantai utama. Rantai utama di hidrokarbon ini kita perhatikan. Misalnya di sini kita lanjutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kalau dari kiri ke kanan. Kemudian kalau ke bawah bisa tidak? Bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ya, berarti sama ya. Jadi ada ke kiri ada 7, ke kanan juga ada 7. Hanya di sini kalian harus sudah paham nih. Di rantai terpanjang ini di sininya tidak si rangkapnya itu tidak masuk ke rantai utama. Berarti itu bukan rantai utama meskipun panjang gitu ya. Nah, untuk menentukan rantai utama di alkena dan alkuna, jelas itu rantai atau cabang atau rangkap itu harus terbawa ke rantai utama. Berarti meskipun pendek, gimana tuh yang ininya pendek? Nggak apa-apa. Berarti ini yang termasuk rantai cabangnya, rantai utamanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biarpun 6 itu termasuk karena dia masuk ke rangkapnya, masuk dua-duanya. Seperti itu. Berarti kita tandai ini adalah rantai utama. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini rantai utamanya berarti ada 6. Oh, Bu, berarti ini adalah rantai cabang. Betul. Ini adalah rantai cabang. Kita perhatikan. Kalau cabangnya ada 2 beruntun seperti ini, berarti ini namanya etil. Kemudian kalau rantai bercabang seperti ini ada 3, berarti propil. Nah, ini tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti heksena. Kenapa sena? Karena dia rangkap 2 masuk ke alkena. Sekarang ke penomoran. Penomoran dulu ya. Nomor, ingat penomoran dimulai dari cabang terdekat. Kalau cabang terdekatnya berarti dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Nah, kemudian setelah penomoran cabang, tinggal kita kasih nama.
Karena di sini rangkap 2-nya ada 2, maka dia pakai Diena ya, karena ada 2 cabangnya. Berarti kita tuliskan untuk sesuai dengan alfabet E dengan P duluan E ya. Berarti yang kita tuliskan posisi cabang etil dulu. Etil di nomor berapa? Etil di nomor 2. Berarti kita tuliskan 2 etil pakai strip ya, karena kita penomoran. Kemudian 3 propil pakai strip lagi. Kemudian namanya, baru namanya. Nomor cabangnya di nomor berapa? Dia di nomor C, nomor 1, 2, 3, 4. Berarti dia di nomor 4. 1 dan 4. Berarti 1,4 pakai strip. Ini ada 6, berarti heksadiena. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Oke, kita masuk ke contoh soal alkuna. Ya, contoh soal ketiga yaitu alkuna. Nah, di sini kenapa alkuna? Karena dia ada rangkap 3-nya, berarti dia alkuna. Kalau ini gampang ya, tinggal dituliskan rantai terpanjangnya 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Nah, itu adalah rantai alkuna, yaitu butuna. Ya, ini cabang metil. Penomorannya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Nah, kita perhatikan untuk alkena dan alkuna itu dimulai dari cabang terdekat. Berarti dari kanan. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Berarti jelas di sini ada butuna. Butuna di nomor berapa? Oh iya, rangkapnya di nomor 1. Berarti namanya kita tuliskan langsung. Itu adalah 3 metil 1 butuna. Gitu ya. Oke, paham ya? Nah, untuk contoh soalnya silahkan beri nama senyawa hidrokarbon tak jenuh berikut ya. Jadi hidrokarbon tak jenuh itu masuk ke alkena dan alkuna. Jadi kalian isi di kolom komentar di bawah untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya. Ini untuk pengganti nilai daring dari minggu ke-6 kemarin ya. Jadi kehadirannya kalau misalnya tidak hadir pun ini diisi gitu ya. Jadi di kolom komentar boleh kalian tuliskan, kalau tidak paham boleh di komen di bawah. Dan jangan lupa nama dan kelasnya silahkan diisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.